Batam TV, inspirasi Kepri. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pariwisata Kota Batam ikut ambil bagian dalam pameran produk Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. Pameran produk ini mengangkat tema Food Delicious dan Pra Pesta Asik yang digelar di Atrium Grand Floor Komtar GBCC, Johor Bahru, Malaysia. Event ini digelar dari tanggal 2 Mei hingga 5 Mei 2024. Expo ini digagas oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru yang berkolaborasi dengan Pakmaya Event Organizer yang sudah berpengalaman di Malaysia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Herman Asyari. Dan saat ini saya berada di Johor Bahru, Malaysia, tepatnya di Komtar GBCC Johor Bahru, Malaysia, di mana saat ini digelar pameran produk Indonesia di Johor Bahru yang akan digelar di bulan Mei dan juga pada bulan Juni 2024 mendatang. Dan saat ini saya berada di standnya Food Delicious, di mana event ini akan digelar dari 2 sampai 5 Mei 2024. Dan di sini kita bisa menemukan berbagai produk khas seperti makanan dan juga produk lainnya khas dari Indonesia, di mana di sini produk-produk dari Indonesia ini ditujukan bagi para turis dari Singapura, warga negara Malaysia, dan juga warga negara Indonesia yang berada di Johor Bahru, Malaysia. Nah, seperti apa kemeriahan dan apa saja yang bisa kita temukan pada Food Delicious pameran produk Indonesia di Johor Bahru kali ini? Ikuti liputan saya kali ini. Food Delicious dan Pra Pesta Asik Expo ini menampilkan tidak hanya produk-produk Malaysia saja, tetapi juga menampilkan produk-produk unggulan dari Indonesia. Dalam rangka Agustus juga. Bulan Agustus Singapura merdeka, Malaysia merdeka, terakhir Malaysia juga merdeka, Indonesia juga merdeka pada tahun yang sama. Nah, di sini pun ada Car Free Day. Kalau tahun ini kita bisa buat fun walk kayaknya dalam rangka itu kita buat di sini. Begitu orang selesai jalan di daerah bandar itu, adalah kita buat pameran lagi di situ. Dari pagi sampai siang aja, macam makan. Di Expo ini tidak hanya menawarkan bazar-bazar makanan dan minuman saja, tetapi juga berbagai produk lainnya seperti fashion dan barang-barang kerajinan UMKM. Kita dari Dinas Pariwisata Batam, kita ada rombongan nih, ada UMKM-nya, bisa lihat di sana. Dia juga produk-produk Batam lah, Kepri khususnya. Dan saya mewakili dari Travel Agent. Dan kita jual produk bagaimana mengajak orang dari Malaysia atau dari Singapura yang ada di sini untuk ikut ambil paket kita nih, ya. Karena saatnya kita harus belajar sesuai dengan targetnya 3 juta wisman. Ini salah satu kita mencoba lah, ya kan. Dan hari ini kebetulan ini masih suasana Lebaran ya di sini ya. Suasana Lebaran masih ada, dan suasana kita dengan lagu-lagu Lebaran di sini juga masih. Tapi memang welcome ya. Harapannya ini juga merupakan kerjasama dengan KJRI Johor Bahru, dan memang dari KJRI sendiri ada sampai akhir tahun ini beberapa kali ya akan ada kegiatan seperti ini. Salah satunya adalah nanti di bulan Juni juga. Perkenalkan, saya Julpan Ismaini selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Dumai yang merupakan wadah pengusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Tentunya Kadin Kota Dumai hadir memberikan pembinaan dan fasilitator untuk pengembangan bisnis bagi pelaku usaha yang ada di Kota Dumai. Kali ini kami hadir yang ketiga kalinya di Johor Bahru. Setelah tahun 2023 2 kali kami hadir, yang juga atas undangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Johor Bahru. Kami berharap event seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM, khususnya untuk mengembangkan bisnisnya menjadi UMKM naik kelas, menjadi UMKM ekspor. Ya, harapannya memang besar, dan kemungkinan insya Allah kami juga akan terus berhubung bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru untuk kita
mengadakan acara yang lebih besar seperti apa yang kita telah rancangkan. Ada Pesta Asyik Act yang mana kita ada silang budayanya, ada nyanyian, ada pameran kesenian, begitu ya. Saya nak promote kepada warga-warga di Batam khususnya untuk datang ke Johor Bahru Komtak JBCC pada 2 hingga 5 hari bulan ini, yang mana kita ada menyediakan pelbagai aktiviti dan juga pameran makanan dan produk pakaian. Selain itu juga kita ada buat persembahan konsert, cover konsert, yang mana kita membawakan local band Malaysia yang menyanyi lagu-lagu galau Indonesia yang pastinya anak-anak muda gemar sekarang ni. Selanjutnya, pemerintah Kota Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan BP Batam Muhammad Rudi terus menggenjot peningkatan investasi Batam, salah satunya dari sektor pariwisata. Untuk mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Ditbuspar Kota Batam mempertemukan para pengusaha pariwisata asal Batam dan Johor Bahru Malaysia. Selain mempromosikan pariwisata Batam, melalui Food Delicious, Ditbuspar Batam membuat agenda tabletop yang mempertemukan antara pengusaha pariwisata Batam dan pengusaha pariwisata Johor Bahru Malaysia. Ya, pemirsa Batam TV, saya Herman Asyari. Pemirsa, dalam rangkaian pameran produk Indonesia Johor Bahru yang berlangsung dari tanggal 2 Mei hingga 5 Mei 2024 di Johor Bahru, Malaysia, juga digelar tabletop meeting antara perwakilan dari Batam dan juga perwakilan dari Kerajaan Johor Bahru yang berlangsung di Berjaya Waterfront Hotel Johor Bahru. Dan hari ini tanggal 4 Mei 2024, dan top meeting ini akan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Adi Yunata, perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru, perwakilan dari berbagai asosiasi di Kepulauan Riau, dan juga perwakilan dari Malaysia Association of Tour and Travel Agent atau MATA. Nah, seperti apa berjalannya top meeting kali ini? Kita saksikan bersama. Dan Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Pak Edi, apa kabar? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa di sini? Kalau di sini selamat pagi. Oh, selamat pagi, sama ya? Ya, sama. Saja. Baiklah. Ya, silakan. Baiklah, saya mulakan acara pagi ini terlebih dahulu dengan Assalamualaikum dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dengan itu saya ingin menjemput. Siapa itu? Bapak Febriansyah terlebih dahulu ya, bagi pembukaan acara kita. Semoga majlis ini akan lebih dirahmati dan diberkati. Ya, dijemput Bapak Febriansyah untuk bacaan doa. Ya, saya Pak persilakan. Ustadz kita dari Batam. Kita beri tepuk tangan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini ada pembaca doa dikasih tepuk tangan. Gak apa-apa ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, Cik Puan, hadirin acara tabletop Batam Johor pada hari ini. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini dan berkah dari acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, izinkan saya memandu untuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari yang baik ini selain syukur yang kami serahkan kepadamu, kami panjatkan kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat dan bisa bersama-sama berada dalam acara tabletop Batam Johor dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam dan Konjen Indonesia di Johor. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami pada hari ini acara yang penuh berkah, acara yang Engkau ridhoi, acara yang akan memberi kemajuan kepada kita semua yang hadir pada hari ini, acara yang akan membawa perkembangan kepada usaha kami, acara yang akan membawa lebih dekatnya hubungan antara Batam dan Johor sebagai bagian dari negara tetangga yang rukun. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas di antara kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dalam keteladanan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami memohon ampun. Maafkanlah dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Sayangilah mereka. Maafkanlah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Maafkanlah dosa dan kesalahan dari saudara-saudara kami. Dan Engkau berikanlah maafmu yang selebar-lebarnya kepada kami. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga acara kami pada hari ini Engkau limpahi kelancaran, keberkahan, dan kemanfaatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jiyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tubu ilaina anta tawwabur rahim. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terlupa ingin mengucapkan selamat datang terutama kepada Bapak Dr. Andes Ardi Winata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Iya, selamat datang Bapak ke Johor Bahru. Lalu yang kedua? Ya tidak, ketinggalan juga saya ucapkan selamat datang kepada Tourism Johor. Ya, Tourism Johor, Ibu Nur Maziah. Ya, kita beri aplaus Ibu Nur Maziah. Lalu yang ketiga, jangan lupa ini tamu VIP kita. Ya, tidak Bapak lupa. Konsulat
Ya. Yang paling istimewa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ardi Winata. Oh, oke, Pak Ardi Winata. Ini Pak Konsulat dulu. Jadi Pak Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru, Bapak Sigit Widianto. Selamat datang Bapak. Terima kasih supportnya, luar biasa. Sekali lagi kita menjemput Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata, untuk memberikan space sekaligus. Iya, dipersilakan. Tidak apa-apa, openingnya kita buat dulu. Nanti tabletopnya boleh sedikit, komite agak ditunggu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin menggunakan bahasa Indonesia karena saya lihat wajahnya wajah Asia semua. Baik, yang saya hormati tentunya Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru, Pak Sigit. Ketemu lagi Pak, tepuk tangan. Boleh izin Pak, boleh berdiri Pak sebelum nanti Bapak kasih sambutan. Nah, ini dia orang yang ganteng. Bapak ini kalau saya tahu Pak, dia kalau lihat keyboard dan sebagainya Bapak mau main nanti nih. Jadi Adinda Raffi dari Malay Kustik, ya tepuk tangan untuk Malay Kustik dulu. Kalau perlu nanti kalau masih ada waktu kita minta Bapak perform Pak. Karena saya bawa beberapa penyanyi yang handal, ada Ananda di luar sana, ada Grace ya, ada Uci juga nanti Pak, boleh kita bareng-bareng mau bernyanyi. Kemudian tentunya dan tim Pak dari Konjen, terima kasih saya sebutkan satu persatu. Tepuk tangan untuk tim dari Konsulat Jenderal kita. Iya. Kemudian tentunya yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya Tourism Johor, penolong pengarah Ibu Nurmaziah. Betul Ibu ya, boleh berdiri Bu, sorry. Boleh, cantik betul, macam Siti Nurhaliza. Kemudian saya bawa full tim sebenarnya nih Pak, tapi mungkin masih ada di luar atau prepare untuk tabletop nanti. Ketua Asosiasi Pariwisata Kota Batam, tepuk tangan dulu satu persatu saya kenalin. Ya, pertama Ibu Eva Betty, boleh berdiri Bu Pak. Ini Pak Asosiasi Pariwisata tertua. Tapi dia masih muda Pak. Ibu Eva, Ketua Asita. Kalau kita Asita itu DP pengurusnya Kepri, tapi tidak buat Batam. Kalau sudah ada di Kepri, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga saya kenalkan dari IPI, Ibu Tati, ya, Insan Pariwisata Indonesia, boleh. Kemudian tadi ada juga Pak Surya ya dari Aspabri. Kemudian teman-teman yang lain yang hadir beserta dengan anggota-anggotanya. Dan yang sangat berbahagia pada hari ini, kami terima kasih atas kunjungan para pelaku. Oh, mohon maaf, makanya duduknya dari pergi untuk ada satu wanita yang luar biasa Pak di ujung sana. Namanya Ibu Dona. Tepuk tangan yang meriah Pak, boleh lambaikan tangannya. Wah, ini Ibu Dona ini Pak dengan tagline-nya The Tourism Soldier Pak ya. Apa Pak? Dari ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Tepuk tangan Bu Dona beserta dengan tim. Ya, kemudian yang luar biasa, terima kasih kehadiran. Mungkin belum semua Cik dan Puan pelaku pariwisata atau lebih di sini sebut dengan kalau kita sana bilang pariwisata. Kalau di sini saya tahu pelancongan ya Pak ya, betul? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Adapun maksud dan tujuan kami dari Kota Batam, saya lupa mengenalkan seorang wanita yang bagus. Ini perempuan banyak betul yang baik-baik Pak di Batam ini. Soal itu Ibu Sekretaris saya Ibu Kusrini, boleh berdiri Bu. Ini jarang-jarang boleh datang Pak. Dia office saja. Sekali-sekali keluar dari office saya bilang. Luar biasa. Ya Bu, makasih Bu. Kemudian adapun maksud dan tujuan kami dari Kota Batam melaksanakan kegiatan di Johor Bahru ini. Pertama tentunya yang paling penting adalah memfasilitasi, karena pemerintah Kota Batam sebagai government
itu memfasilitasi pelaku-pelaku pariwisata untuk B2B pada hari ini, yaitu bisnis to bisnis melaksanakan kegiatan tabletop. Kemudian Pak Konjen, Bapak-Bapak Ibu semuanya, para tamu, kami juga di salah satu shopping mall melaksanakan B2C expo ya di apa namanya? Komtar. Nah, boleh nanti juga berkunjung ke sana yang lebih membawa produk-produk UKM dan sebagainya. Nah, hari ini kami juga full tim, Pak. Ada nanti penari, kemudian kami juga ada pemusik dan sebagainya. Rindu sebetulnya suasana seperti Bapak Ibu semua, karena sudah lama kita tidak melaksanakan tabletop seperti ini, Pak. Teman-teman semua. Kenapa demikian? Batam dan Johor Bahru ini taklah jauh. Hanya 1,5 jam atau 1,5 jam saja. Apalagi kemarin saya menggunakan fasilitas yang baik sekali, yaitu kapal feri. Saya coba dari Putih Harbor karena kalau dari Setulang ini sudah famous betul. Ya, ada Anggraini, kemudian ada Dolphin, ada banyak sekali yang bisa digunakan. Yang waktu 16-17 tahun yang lalu, Pak Konjen, salah satu masalahnya di situ bahwa kita nak ke Batam atau dari Batam nak ke Johor di transportasinya kurang nyaman. Nah, sekarang tak ada alasan lagi. Tepuk tangan semuanya dulu. Tak ada alasan lagi bahwa bagaimana nantinya begitu banyaknya orang Batam datang ke Kepri lah khususnya ke Johor Bahru, dan bagaimana dari Johor Bahru atau seluruh Malaysia Semenanjung ini juga datang ke kota Batam. Kenapa demikian? Bahwa Batam sekarang sudah membangun, Mayor Batam atau Wali Kota Batam dulu cakap nak niru Johor, Pak. Nah, saya dulu PR lah, tahu apanya, kita buat macam Johor. Nah, sekarang dia sudah buat. Nah, jadi boleh nanti berkunjung ke Batam, karena banyak sekali jalan-jalan kita sudah lebar, sudah tak ada jam lagi. Kemudian kita tempat-tempat kita nak cari pun dah ada, bukan hanya nasi padang, ya. Saya tahu banyak yang nak cari rendang. Kemudian golfer juga saya tahu, tapi sekarang kita dah banyak. Kita sudah ada beach club di daerah Bengkong. Kemudian kita juga makanan apa saja, soto pun ada di Batam. Macam-macam soto, ya. Ada soto Padang, soto Betawi, soto Makassar, semua ada. Nah, dan hal lain lagi, bahwa destinasi pariwisata kita sangat berkembang. Kemudian sekarang sedang sedang boomingnya itu rumah biliar. Jadi yang suka biliar, Pak Konjen, di Batam bagus-bagus sekali, ada east side, west side, macam-macam. Ya. Dan hal-hal lain termasuk kalau yang suka dengan alam, kita punya CBT, ya, punya balai-balai, punya view-view, kemudian kita punya pandang tak jemu dan sebagainya. Nah, saya harapkan nantinya dari kenapa demikian? Salah satu saya buka data, Pak, bahwa kunjungan wisatawan terbesar kedua di Kota Batam ini adalah dari saudara-saudara kita Malaysia. Tepuk tangan dulu, Bapak. Setelah Singapura. Sampai dengan 3 bulan ini sudah hampir 3.000 yang sudah hadir di Kota Batam. Nah, namun ini perlu kita upkan lagi karena banyak potensi-potensi yang bisa kita garap lagi, karena dari semua kunjungan yang hadir di Kota Batam, wisatawannya itu baru lebih kurang 35% dari Malaysia, dari negara Malaysia. Nah, ini dia, mungkin banyak hal yang bisa kita diskuskan nanti, kemudian mungkin banyak hal yang bisa kita koordinasikan lagi, terutama mungkin Pak Konjen setelah setelah tabletop ini ada hal yang perlu kita diskusikan, government to government, seperti mungkin membuka jalur RoRo, kemudian apalagi kata saya dapat kabar ini Menteri Besar Johor juga mau ke Batam. Saya akan coba berkomunikasi dengan Mayor Batam, beliau menyampaikan pesan kepada kita semua, selamat bertabletop, selamat kita memperkenalkan destinasi pariwisata kedua hala, kalau saya bilang kedua hala ya, betul ya, dari Malaysia juga, mungkin dari kita Kota Batam. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan, karena saya yakin juga
belum semua yang tahu tentang Batam. Ini kami akan coba perkenalkan nantinya Batam itu kotanya bagaimana. Karena pemerintah Kota Batam oleh pemerintah Indonesia banyak kemudahan-kemudahan, ya. Kemudahan orang masuk, kemudahan barang, karena kita adalah satu kota yang mendapatkan predikat free trade zone. Jadi kemudahan terhadap teks juga sangat memudahkan masuknya barang-barang dan orang di Batam. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus dan maaf, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Berjaya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Tepuk tangan untuk pihak Berjaya ini. Terima kasih. Izin Pak Kadis, silakan masih di sini dulu karena silakan dibuka dulu secara resmi. Saya langsung buka tabletop kita. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tabletop Batam ke Johor Bahru secara resmi saya buka. Iya, terima kasih diucapkan. Maka dengan itu, dengan resminya kita akan panggil segera. Yang pertama, ia dijemput Bapak Sigit S. Widianto, merupakan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru. Untuk Johor Bahru, ya saya persilakan. Lalu satu lagi. Tidak ketinggalan juga saya menjemput Direktur Tourism Johor, penolong pengarah Ibu Nur Maziah untuk menerima cendera hati. Ya, spesial Pak, spesial hari ini saya minta Pak Konjen menyampaikan sepatah dua kata karena kita juga kehadiran hari ini Pak Kolonel Jamal. Pak Kolonel Jamal. Saudara, tepuk tangan dulu. Wah, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ardi Winata, Kadis Par Batam, Puan Nur Maizah, penolong pengarah Johor Tourism, para ketua asosiasi pariwisata ASITA, ASPPI, IP, Aspapri, dan perwakilan dari Tourism Johor pun, stakeholder tourism di Johor, dan juga yang terhormat my good friend Colonel Jamal from Southern Reef. Juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta. Ada 25 travel agent, properti dan UMKM dari Batam dan sekitarnya. Terima kasih atas penyelenggaraan acara ini dan juga terima kasih atas dukungan Dinas Pariwisata Batam untuk acara Food Delicious, pameran produk makanan Indonesia yang saat ini sedang digelar di Komtar. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak teman sahabat saya Pak Ardi memulai dengan pantun. Kami pun ingin membuat pantun, membalas pantun. Buah duku, buah pisang. Oke, buah duku, buah pisang. Dibeli dari Pasar Pandan. Mari kita bersama berkembang untuk wujudkan dan majukan daerah sepadan. Terima kasih. Pantun ini menggambarkan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan hubungan people to people kontak antara dua daerah serumpun, Kepulauan Riau, Batam, dan Johor. Ini dikenal, kita tahu sejarahnya. Bahkan Gunung Daek itu yang menjadi pelajaran wajib pantun di daerah Johor. Gunung Daek bercabang 3, Pulau Pandan jauh di tengah, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Gunung Daek itu adanya di Lingga Kepulauan Riau, dan memang cabangnya 3. Alhamdulillah saya sudah lihat, cabangnya memang betul dia 3. Artinya memang sebagai saudara serumpun, kita ini memang kena saling berkunjung lebih sering, saling kerap berkunjung. Oleh karena itu ada beberapa inisiatif yang sedang kita upayakan. Tadi saya bicara dengan Bapak Kadis Budpar, dan inisiatif ini secara informal sudah kita alu-alukan. Insya Allah bisa kita wujudkan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang sepadan, orang-orang Kepulauan Riau dan orang-orang Johor yang berKTP ber-IC 01, kalau Kepulauan Riau dia KTP dia Kepulauan Riau begitu ya.
sebagai daerah sempadan penduduk perbatasan kita serumpun, tapi tidak ada satu privilege pun sampai saat ini yang mengatur, yang memberikan kita kekasan kita sebagai saudara serumpun apa. Mau kita coba satu inisiatif special border treatment di mana orang-orang berKTP Kepulauan Riau, Batam dalam hal ini, jika nanti datang kemari bisa dapat diskon otomatis, bisa dapat diskon hotel, makan, rumah sakit atau apa. Itu memang tergantung kita. Begitupun orang Johor 01 ya Bu ya. 01 datang ke Kepulauan Riau pun sebaliknya mendapatkan privilege yang sama. It's not about the number, the percentage of discount, tapi perasaan istimewa, spesial bahwa kita saudara serumpun kena saling tolong, kena saling bekerja sama. Ini semangatnya. Insya Allah kita bisa wujudkan pada tahun ini. Yang kedua, tadi sampaikan Pak Ardi, ada satu konektivitas yang bagus. Betul, saya sudah juga coba itu Pak. Enak sekali itu, cepat dan nyaman sekali. Apalagi di atas tuh kita bisa menikmati pop mie. Jadi ada sensasi tersendiri. Kita KJRI dukung inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan koneksi. Insya Allah bersama Kolonel Jamal kita juga sedang berupaya ini mewujudkan satu RoRo. Untuk sementara memang satu jalur bertambah lagi itu dari Blungkor ke Batam Mbak ya. Ada satu jalur bertambah, tapi kita tidak hanya bicara orang saja, kita juga ingin ada RoRo sehingga ada kapal barang, ada properti dalam hal ini kendaraan bisa saling berkunjung ke sini, ke Johor pun bisa berkunjung masuk ke Batam. Ini tidak hanya akan meningkatkan people to people kontak, tapi juga barang. Truk-truk kecil, UMKM itu yang selama ini harus ke Port Klang atau Tanjung Pelepas harus berhitung kos mengenai kontainer. Dengan adanya RoRo ini bisa cut cost, dia langsung sampai di tempatnya Pak Jamal, bisa offload dulu, kemudian langsung bisa distribusi masuk. Untuk pariwisata macam-macam Pak. Ada kita bisa buat paket wisata, orang dari Johor keliling masuk sampai ke Batam, ke Pulau Gelang, naik jembatan itu keliling masuk lagi ke Johor. Ada sense of adventure yang bisa kita dorong. Motor besar bisa naik. Memang panjang pekerjaannya, tidak mudah. Namun kita perlu. Karena kamu tidak mustahil lah, betul buat. Dengan dukungan Bapak Ibu sekalian tidak mustahil. Di koridor barat, di Malaysia Barat sudah ada karena mereka land border. Sabah Sarawak itu mudah masuk ke Antikom. Namun di Semenanjung yang dikatakan saudara serumpun ini belum ada. Nah, kena kita buat supaya hubungan antara saudara serumpun, saudara sedarah ini semakin baik, semakin erat, dan at the end of the day ini akan meningkatkan ekonomi. Berbagai macam peluang bisa kita buat. Orang-orang bisa sport tourism menyusuri Batam, motor-motor besar dari Malaysia, bukan hanya Malaysia, bahkan mungkin Singapura. Jadi ini rencana diantara yang sedang kita dorong. Mohon dukungan Bapak Ibu karena tidak mudah. Rules and regulation itu memang perlu kena bicara. Namun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dengan dukungan dan nilai dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, dukungan Pak Kadis, insya Allah kita bisa buat. Jadi insya Allah tahun depan kalau Pak Kadis buat lagi tabletop di sini, mungkin bulan-bulan September, Oktober itu buat tabletop di sini, mobil dinas Pak Kadis bisa parkir depan sini saya. Jadi aman Pak, langsung aja. Jadi dari kantor bawa mobil dinasnya, saya masuk ke Batu Ampar ya, Batu Ampar di Batam, langsung turun di tempatnya Pak Jamal, langsung parkir di sini. Dengan demikian koneksi kita akan semakin. Pak Zul juga, Pak Zul bisa bawa, bisa bawa macam-macam sepeda motor, datanglah ke Batam, kita buat tour. Potensi ada, tapi memang tidak mudah karena harus bicara rules and regulation. Namun karena ini insya Allah banyak titik positifnya, kita insya Allah bisa kita wujudkan dalam tahun ini. Dalam tahun ini kita bisa wujudkan sehingga kemudian bisa berkembang semakin maju sesuai tadi Pak. Kita bersama-sama kita beli pisang agar kita semua berkembang, terutama masyarakat wilayah di daerah sempadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa, ini saya lagi MC langsung nih Pak. Terima kasih informasinya benar. Kalau saya tadi minta Pak Konjen untuk menyampaikan sesuatu, banyak hal yang dapat kita informasikan. Dan bukan hanya mobil saya Pak. Saya berharap nanti dari bapak-bapak semua itu mobil hardtop, mobil gede-gedenya. Karena saya pernah hadir di event namanya Rainforest di sini Pak. Mereka minta bawa mobilnya tapi regulasi. Nah, mudah-mudahan tahun ini terwujud Pak ya, bukan mobil dinas saja, mobil dinas Bapak juga. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Pak. Ini kita MC jadi. Iya betul nih Pak. Jadi target kita tak muluk-muluk. Nah, saya tadi bicara sama Puan. Target kita kalau saya ingin nanti kalau sudah jalan, saya ingin lihat MyV ada jalan di Batam. MyV. Oh iya, saya tadi juga lupa Pak. Kita juga bawa Central Serenity. Mana Central Serenity coba berdiri? Nah, ini ada kawasan baru Pak. Dia ada 100 hektar Pak ya. Salah satu nanti ada seperti Maldives dan sebagainya. Saya yakin berminat juga membawa mobil-mobilnya nanti ke sana Pak. Main-mainnya Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Iya, terima kasih Bapak. Masih berdiri di sini karena akan ada penyerahan cindera mata dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam kepada pengarah penolong. Ya, ke Pak Konjen dulu. Ibu Kusrini boleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, silakan maju, Ibu. Ya, itu dia cendera hati. Khusus buat Bapak Sigit S. Widianto, merupakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia. Ini khas Batam, Pak Konsul. Ya, seterusnya dipersilakan penolong pengarah pelancongan negeri Johor, Ibu Nurmazia. Diberikan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dibuka saja, oke. Dibantu Ibu. Wow, ini spesial ini. Wow, rezeki luar biasa hari ini. Sangat eksklusif ya. Ya, cantik. Jangan lupa nanti kalau ini bisa beli di Batam lagi. Foto. Kita kasih aplaus sekali lagi. Iya, terima kasih diucapkan kepada Ibu Nurmazia. Okay, we go to the next presentation. What's new attraction in Batam now? Baiklah, saya berbesar hati ingin menjemput Bapak Edi Sutrisno as a Batam Tourism Board. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Sebelum kita tabletop, di sini saya akan jabarkan sedikit. Nanti ada attraction apa yang ada di Batam, tapi sebelum itu kita saksikan dulu. Ini sebuah video klip tentang pariwisata Kota Batam. Kita kasih aplaus. Oke, Pesona Indonesia.
Kurang mantap. Kurang mantap. Satu lagi. Salam pesona Indonesia. Nah, kalau saya bilang Batam, yes, boleh. Oke. Batam. Batam. Ya, itu. Baru nanti sekarang teriak, nanti boleh makan. Oke, baik. Ini mungkin teman-teman di Johor semuanya sudah sering kali. Ada yang dari Johor yang belum pernah ke Batam? Ada? Adakah orang Johor Baru yang belum pernah ke Batam? Oh my God. Kalau ini langsung sama Pak Ardi nanti, langsung sama Pak Ardi. Kalau Pak Ardi berhalangan dengan hati lapang terbuka, Pak Ede yang datang. Oke, ya. Oke. Anda harus ke Batam. Wajib ke Batam. Ini ada beberapa tempat-tempat hidden gem yang kami miliki di Batam. Oke, baik. Satu, langsung, Salsa. Nah, ini di belakang Padang. Jadi kalau Anda ke Batam, itu ada satu pulau kecil, namanya Belakang Padang. Di belakang, dia hanya beberapa menit saja dari Pulau Batam. Dari mainland, Anda bisa menyeberang ke sana, Anda melihat sebuah dusun, sebuah kampung, sebuah desa di mana ada orang-orang Melayu original di sana. Jadi masih tertata dengan baik, dan heritage walk Anda bisa kemana saja di belakang Padang. Dan apa yang bisa Anda lihat, salah satunya adalah ini. Lanjut. Oke. Mungkin kalau beca Anda hanya bisa dapatkan di Jakarta, atau di Jawa becak masih ada. Tapi di Batam, di mainland Anda tidak dapat. Becak di sini apa namanya? Oh, sama becak ya. Oh, orangnya saja yang kayunya. Mungkin di Melaka. Di Melaka banyak becak. Tapi becak-becak di belakang Padang tidak ada hiasannya. Sama seperti itu. Ini masih ada original di sana. Dan kebanyakan dari perantau-perantau dari Pulau Jawa yang sudah lama menetap di belakang Padang. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut terus. Anda bisa berheritage walk. Karena bangunan tertua di Batam itu hanya dibangun yang tembok, yang konkret, itu baru di tahun 1971. Jadi belum ada gedung yang tua sekali di mainland. Jadi Anda harus pergi dulu ke pulau-pulau kecil untuk mendapatkan gedung-gedung yang old building. Sama seperti kita ke Penang or Malacca di sini. Lanjut. Nah, itu ada beberapa tempat, terus saja Dik Sasa langsung. Nah, ini jangan lupa. Kalau mau makanan Melayu yang otentik original, Anda bisa mengunjungi belakang Padang. Di sana ada cendol, di sana ada nasi lemak, ada kue mue. Itu banyak yang bisa Anda lihat dan bisa rasakan di belakang Padang. Ini hanya naik pancong. Di sini pancong sama ya. Namanya pancong. Boat pancong. Ya. Yang pakai sampan. Oh, oke. Dari sana, dari Batam mainland kita hanya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Dan teman-teman travel agent boleh menjadikan belakang Padang sebagai salah satu itinerary-nya. Ya, lanjut. Oke, dan ini di Sambu. Kita ada perusahaan company, state oil company yang lama sekali, dan Anda bisa napak tilas di sana. Anda bisa lakukan di Sambu di belakang Padang. Lanjut. Nah, ini gedung-gedung, masih ada gedung-gedung Belanda yang dibangun dari 1908 sampai sekarang. Ini bekas Pertamina Sambu. Terus, Adik. Lanjut. Oke, nah ini event. Event ini masih lestari sampai sekarang, namanya Sampan Layar. Pernah lihat? Itu di bulan-bulan Agustus ketika kita merayakan hari kemerdekaan kita, selalu ada Sampan Layar. Jadi kalau ke belakang Padang, datanglah di bulan Agustus. Anda akan melihat ada ratusan sampan layar yang berlomba di sana. Seperti ini. Dulu ada Sea Eagle Boat Race, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Lanjut. Nah, ini pancung yang tadi. Oke, go ahead. Ini di Nongsa, area Nongsa. Lanjut, Adik. Nah, ini Nongsa Village. Ini hampir sama dengan belakang Padang, tapi di mainland. Go ahead. Nah, ini Nong Isa. Nong Isa ini ada napak-napak tilas bagaimana ini orang foundernya dulu di masa lalu yang menemukan Batam. Jadi
kawasan itu dinamai Nongsa karena berasal dari kata nama timang-timang Raja Isa yang menemukan Pulau Batam di masa lalu. Nah, ini Putri Island. Ini adalah pulau yang paling terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura. Depan kita adalah outer port limit di depannya. Ya, ini ada Bukit Tanjung, langsung saja, go ahead. Nah, mangrove tour. Saya berapa kali diundang oleh Kementerian Pariwisata Malaysia, itu mangrove-nya luar biasa. Nah, di Batam juga Anda bisa untuk mangrove tour mengelilingi pulau-pulau menggunakan boat seperti ini. Nah, ini rumah tradisional masih di kawasan Nongsa, Malay Architecture, Potong Limas. Ini banyak sekali di Malaysia, tapi di tempat kita ada juga. Lanjut. Nah, ini yang spesial, kita ada namanya Jong Festival. Jong Festival ini juga very traditional dan melibatkan ribuan jong di setiap tahun. Jadi ini the biggest Jong Festival in the world. Di dunia nggak ada lagi tempat yang seperti ini. Malaysia pun mungkin sekali waktu ada jong. Ada jong di sini? Nggak ada? Nggak ada? Ya, ini satu-satunya di dunia dan setiap ada event ini ada ribuan jong di pantainya. Oke, jadi datang ya. Jangan lupa datang ketika angin utara lagi kencang-kencang ya. Anda datang ke Batam, Anda bisa melihat jong seperti ini. Nah, ini Tugu Sembulang, Tugu Jepang. Kita dulu pernah juga didatengin tentara Jepang. Ada yang pernah ke Nagoya, orang Johor Bahru. Nagoya. Pernah ke Nagoya? Yang dari Johor Bahru? Pernah. Anda tahu kenapa disebut Nagoya? Belum tahu. Ya, Nagoya itu karena ada tentara Jepang. Jadi Nagoya itu berasal dari kata tentara Jepang yang memberi nama Nagoya. Sampai sekarang kita mengenal Nagoya. Jadi ada dua kota besar di dunia. Satu yang di Jepang Nagoya, baru Nagoya yang di Nagoya KW yang ada di Jodoh. Ya, oke, lanjut. Ini pergi kita, lanjut aja deh. Terus, nah, kita punya island resort, tetapi ada yang dikelola oleh community based tourism. Tidak semuanya dikelola oleh private. Ini contohnya, Ubud Darat. Jadi tidak ada resortnya di sana, tetapi itu dikelola oleh community based tourism. Lanjut. Ini Ubud Darat, tidak jauh dari Pulau Batam. Nah, sebenarnya kita punya seperti Tioman, atau kalau di sebelah sana di bawah Phuket yang bukan Phuket, Koh Samui ke bawah, Malaysia di mana areanya? Iya, seperti itu Pak. Kita punya area karena kita itu seluruh total Kepulauan Riau kita punya 2000 lebih pulau-pulau kecil, dan pulau yang sudah jadikan kawasan wisata khusus baharinya adalah Abang Island. Anda bisa snorkeling, Anda bisa diving di sana. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh teman-teman di Johor Bahru. Makanya kalau ada travel agent, boleh di-offer untuk melakukan island holiday di Batam. Lanjut, ini Capri Coral. Nah, ini yang sudah private Pak. Capri Coral yang sudah dikelola secara bagus oleh pengusaha lokal, namanya Capri Coral. Jadi tolong nanti yang travel agent boleh dimasukkan list ke dalam destinasi. Inilah yang spesial karena mereka punya island resort di sana. Capri Coral. Di sebelah sana, tidak jauh dari Capri Coral, kita punya Ranong Island. Enggak sama. Go ahead. Ini juga Labun, dikelola oleh private. Lanjut. Nah, itu Tunjuk Island. Jadi kita ada pulau-pulau yang kecil yang bisa dijadikan itinerary untuk island hopping. Karena kita Batam alone, we have more than 300 small island yang di sekitar itu. Lanjut. Ini Pulau Karas Kecil. Nah, kalau Anda ke Karas Kecil, ini satu-satunya turtle hatchery in Batam Island. Satu-satunya pulau yang jadi tempat penyu. Sama seperti di Penang. Saya diajak ke Penang, ada di pulau di Penang sebelah yang ada durian sebelah sana ada turtle hatchery di Penang. Ini sama. Ini satu-satunya di Pulau Batam. Jadi kalau musim-musim tertentu, teman-teman boleh ke sana untuk baby sea turtle release. Jadi untuk bisa melepas tuki dulu. Ini hanya sekitar 15 menit ke pulaunya. Ya, naik boat. Harus dicoba di bulan-bulan tertentu karena satu-satunya. Ini Anda bisa lakukan di Agustus, September, Oktober sampai November.
Ini biasa kami bawa khusus. Lanjut. Nah ini yang tadi kalau di gugusan Pulau Abang itu satu-satunya zona kawasan untuk wisata bahari. Go ahead. Lanjut. Nah ini si Gypsy. Bapak Ibu mungkin di masa lalu Malaysia juga banyak sekali yang disebut suku laut. Mungkin masih melihat suku laut di Malaysia? Karena tidak ada lagi di Malaysia, Anda wajib datang ke Batam. Karena apa? Kita ada suku laut dan dalam waktu dekat teman-teman lagi buat namanya Sea Gypsy Museum. Museum